Air dalam perspektif Al-Quran dan sains. Oke. Air terbentuk dari elemen kimiawi, yakni hidrogen dan oksigen yang terdapat pada benda-benda padat, cair, dan juga gas. Air dalam sains. Ada dua teori menyebutkan asal-usul air yang terdapat di planet bumi ini. Di antara teori tersebut menyebutkan bahwa air berasal dari luar angkasa, terdiri atas partikel-partikel yang memiliki energi besar, mengandung inti-inti atom hidrogen yakni proton. Oke, selanjutnya, teori lain menyebutkan bahwa air berasal dari bumi, bahwa batu-batu bumi membentuk lapisan bumi yang terletak di antara inti bumi dan kerak bumi. Di beberapa kawasan mengalami peleburan akibat pengaruh panas yang muncul dari pemisahan radiasi radioisotop. Selanjutnya, fungsi air sendiri bagi tubuh manusia ialah 1. Pembentuk sel dan cairan tubuh. Yang kedua, pengatur suhu tubuh. Yang ketiga, pelarut zat gizi dan membantu mencerna makanan. Yang keempat, pelumas dan bantalan. Kelima, media transportasi. Keenam, media eliminasi sisa metabolisme tubuh. Air juga dapat hilang loh. Air dapat hilang dalam berbagai cara, diantaranya evaporasi pada permukaan pernafasan, evaporasi dari kulit, eliminasi dari tinja, dan pengeluaran urin. Selanjutnya, air dalam perspektif Al-Quran. Kata air dan segala yang berhubungan dengannya dalam Al-Quran terdapat sebanyak 200 ayat. Ini mengisyaratkan bahwa air dalam perspektif Al-Quran merupakan sumber kekayaan alam yang sangat penting, berharga, dan memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan di bumi. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 21, Allah berfirman yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi? Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, pada ayat di atas dijelaskan, setelah hujan jatuh ke bumi, air hujan akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menguap kembali karena pemanasan. Yang kedua, mengalir di permukaan dalam bentuk air sungai atau menggenang di danau, kolam, sawah, atau cekungan-cekungan tanah. Yang ketiga, air terserap oleh tanah, namun tidak hilang, namun masih dapat dialirkan lewat permukaan atau di dalam tanah. Air di permukaan tanah bergerak menuju tempat yang lebih rendah, kemudian ia akan mengaliri saluran-saluran, parit-parit, sungai-sungai. Mekanisme aliran ini akan berujung pada proses penguraian zat-zat pencemar secara kimia. Ini menunjukkan bahwa air adalah zat, materi, atau unsur yang sangat penting bagi semua bentuk kehidupan. Keterkaitan antara Al-Quran dan sains tentang air. Al-Quran membahas tema air menurut cara dan demi tujuannya sendiri. Dr. Masaru Emoto menguraikan bahwa air bersifat bisa merekam pesan. Semakin kuat konsentrasi pemberi pesan, semakin dalam pesan tercetak di air. Maka ini menjelaskan kenapa air putih yang didoakan bisa menyembuhkan orang sakit. Molekul air itu menangkap pesan doa kesembuhan, menyimpannya, lalu vibrasinya merambat pada molekul air lain yang ada di tubuh orang yang sakit. Al-Quran memberikan petunjuk bagi manusia agar berpikir, merenung, melihat segala apa yang telah Allah ciptakan bagi manusia, yaitu berupa air. Al-Quran berguna mengungkap segala apa yang terkandung di dalam air.
sekarang jadi tahu kan air dalam perspektif Al-Quran dan sains. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.